Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Artika Salwanila dengan NPM 24610188 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari stand yang bernama Pemadam Kelaparan, yang dimana stand pemadam kelaparan ini yaitu pemiliknya adalah mahasiswa kewirausahaan angkatan 24. Baiklah, yang pertama kita akan ngebahas terlebih dahulu identitas usaha. Nah, stand ini tuh memiliki nama yang sangat unik dan menarik perhatian para pengunjung bazar kemarin, yaitu pemadam kelaparan. Filosofi di balik ini sebenarnya sederhana, cuman mengena banget di hati, karena menu utama yang disajikan ini berbasis nasi. Stand ini hadir sebagai penyelamat utama yang siap memadamkan rasa lapar para pengunjung bazar secara instan dan menyenangkan. Lanjut, itu ada jenis produk yang dijual. Produk utama yang ditawarkan pada stand pemadam kelaparan ini adalah nasi cokot. Yang dimana nasi cokot ini adalah nasi kepal siap santap dengan 3 varian lauk yang sangat populer di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Yang pertama itu ada ayam suwir, tongkol pedas, lalu ada ayam teriyaki. Harga jual dari 3 varian ini hanya 6.000 saja per bungkusnya, yang dimana 3 varian ini harganya sama, tidak dibeda-bedakan. Lanjut, yang ketiga itu target konsumen. Target pasar utama dari usaha ini adalah mahasiswa yang membutuhkan makanan cepat saji, praktis, menyenangkan, tetapi tetap ekonomis atau ramah di kantong. Serta target konsumen lainnya itu para tamu umum yang berkunjung ke stand Bazar UM kemarin. Lalu kita masuk ke dalam analisis modal usaha. Yang pertama itu sumber modal usaha. Modal awal usaha pemadam kelaparan ini benar-benar murni berasal dari modal pribadi atau dana mandiri mahasiswa kewirausahaan angkatan 24 kemarin. Karena saya sudah mewawancarainya langsung, nanti saya akan memberikan cuplikan wawancara kemarin. Oke, jadi nama stand lo itu sebenarnya apa sih? Pemadam kelaparan. Nah, kenapa lo kasih nama itu sebagai stand lo? Karena kan menunya kan nasi ya, jadi kan pas banget gitu loh, kayak memadamkan kelaparan kalau misalnya cemilan tuh kurang gitu. Terus produk lo itu apa aja sih di stand ini? Produk gua di sini nasi cokot. Nah, kalau nasi cokot ini tuh lauknya ada apa aja? Ayam suwir, ayam teriyaki sama ikan tongkol. Nah, itu produk lo harganya berapa satu bungkus? Ini tuh oke 6.000-an satu ya. Lalu modal yang lo keluarin buat jualan di stand ini tuh berapa sih? Kira-kira totalnya sekitar 270, itu udah sama kayak hiasan stand. Oh gitu. Terus dari modal 270.000 itu lu beliin apa aja buat mengembangkan usaha ini? Ya yang pertama bahan baku, terus bahan baku, habis itu ya itu tadi buat geser stand. Terus ini juga Ya plastik, packaging gitu ya. Hal ini membuat pengelolaan keuangan di awal menjadi lebih fleksibel dan minim risiko finansial. Lanjut kepada modal awalnya. Total modal awal yang dialokasikan untuk memulai operasional stand ini adalah sebesar 270.000. Modal tersebut diputar secara efisien untuk memenuhi 2 kebutuhan utama. Jadi, ada 2 kebutuhan utama dalam beliau menggunakan modal usahanya dalam stand kemarin. Yang pertama itu udah pastinya belanja bahan baku, seperti pembelian beras, daging ayam, ikan tongkol, kemasan plastik, serta bumbu-bumbu dapur lainnya seperti garam, gula, merica, dan lain-lain. Lalu, kebutuhan utama yang kedua itu ada biaya perlengkapan atau pemasaran pada standnya sendiri, seperti pembuatan banner, penanda stand, lalu ada pencetakan kris, kemudian beserta akriliknya, serta pernak-pernik untuk menghias stand bazar agar terlihat lebih menarik dan estetik. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke analisis harga pokok dan harga jual. Yang pertama itu ada perhitungan biaya produksi per 1 hari operasional stand bazar pada hari Rabu kemarin. Untuk memproduksi menu harian, rincian pengeluaran realnya ini beliau memakai dalam 1 hari memakai nasi 2 kilo harganya 30.000, daging ayam 2 kilo harganya 62.000, ikan tongkol setengah kilo harganya 20.000, lalu ada plastik kemasan serta packaging lainnya itu 20.000. Kemudian biaya investasi awal atau atribut stand seperti cetak kris, lalu akrilik serta banner hiasan stand lainnya itu adalah jumlahnya 45.000. Kemudian yang kedua itu penentuan harga jual produk.
Penentuan harga jual ini sebesar 6.000 per bungkus saja didapatkan dengan cara menghitung total biaya operasional harian dibagi dengan estimasi volume produksi harian. Melalui perhitungan tersebut, harga 6.000 ini dinilai sebagai titik temu yang terbaik, tetap memberikan margin keuntungan bagi pemilik stand, namun tidak memberatkan kantong mahasiswa sebagai target pasar utamanya. Lalu yang ketiga itu ada margin keuntungan produk. Berdasarkan penjualan dari hari Rabu kemarin, dari total omset harian setelah dikurangi biaya operasional yang berjalan, stand pemadam kelaparan ini mengantongi keuntungan bersihnya sebesar 63.000 dalam satu hari, yaitu hari Rabu kemarin. Lanjut, kita ke bagian analisis arus kas sederhana atau cash flow-nya. Yang pertama itu pemasukan harian. Omset atau total uang yang masuk dari penjualan nasi cokot pada hari Rabu sekitar 220.000, yang dimana 220.000 ini terjual sekitar 36 bungkus sampai 37 bungkus nasi cokot. Kemudian ada pengeluaran harian. Total biaya yang dikeluarkan untuk operasional harian yang berjalan kemarin adalah sebesar 157.000, itu sudah mencakup bahan baku, lalu ada alokasi kemasan dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke estimasi laba atau rugi usaha. Berdasarkan data di atas, stand pemadam kelaparan ini berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan menghasilkan laba bersih atau ia mengalami keuntungan sebesar 63.000 pada hari Rabu kemarin. Lanjut, kita masuk ke analisis BEP, break even point. Yang pertama itu BEP unit. Berdasarkan perhitungan biaya tetap dan margin kontribusi per unitnya, stand pemadam kelaparan akan mencapai titik impas atau balik modal ketika berhasil menjual minimal 15 hingga 16 bungkus nasi cokot dalam sehari. Tetapi sudah dijelaskan kan tadi bahwa nasi cokot selama satu hari berhasil menjual 36 sampai 37 bungkus. Jadinya stand pemadam kelaparan ini mengalami keuntungan pada hari Rabu kemarin. Lanjut, kita menghitung BEP rupiahnya. Jika dikonversikan ke dalam nilai mata uang, stand ini harus menyentuh angka penjualan minimal 91.000 terlebih dahulu agar seluruh biaya modal operasional dasarnya ini menutupi atau tidak rugi. Karena penjualan real harian sudah mencapai 220.000, yaitu 37 bungkus terjual, maka stand ini terbukti sudah melewati titik BEP dan sukses menghasilkan profitnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke 6, analisis pengelolaan keuangan. Jadi cara pengelolaan keuntungan usaha ini, keuntungan bersih harian sebesar 63.000 tadi, ini dikelola dengan sistem pisah kas. Sebagian keuntungan disisihkan kembali sebagai kas cadangan modal untuk membeli bahan baku untuk hari berikutnya, untuk hari Kamis misalnya gitu kan. Dan sebagian lagi bisa dialokasikan sebagai tabungan profit bersih bagi pemilik stand pemadam kelaparan ini. Lanjut, kendala keuangan yang dihadapi untuk saat ini adalah harga bahan baku di pasar yang sedang naik nih pastinya, terutama harga plastik kemasan seperti packaging dan lain-lain ya, plastik lainnya. Lalu ada bahan pangan pokok juga naik, semuanya itu ikut naik. Jadi inilah yang menjadikan kendala keuangan yang lagi dihadapi stand tersebut. Kenaikan harga modal ini menjadi tantangan karena menekan margin keuntungan jika harga jual produk tetap dipatok di angka 6.000. Lalu strategi pengembangan usahanya ini yang pertama bisa menambah varian rasa baru yang ekonomis, misalnya seperti telur dadar suwir pedas atau tempe orek untuk menjangkau variasi selera konsumen masing-masing ya. Lalu ada optimalisasi kemasan seperti memperbarui desain packaging dengan stiker logo brand pemadam kelaparan yang lebih menarik demi meningkatkan value atau nilai jual produk di mata para konsumen. Baiklah, kesimpulan pada analisis usaha stand pemadam kelaparan ini yaitu bahwa usaha stand pemadam kelaparan memiliki potensi bisnis mikro yang sangat baik dan prospektif di lingkungan kampus sendiri. Dengan modal awal yang relatif kecil, 270.000, usaha nasi cokot ini mampu menghasilkan perputaran kas yang cepat dan langsung mencetak laba bersih sebesar 63.000 dalam seharinya. Nilai penjualannya pun telah terbukti melampaui ambang batas BEP. Meskipun dihadapkan pada kendala kenaikan harga bahan baku kemasan seperti plastik, bisnis ini tetap dapat tumbuh secara berkelanjutan melalui strategi inovasi, varian menu, serta meningkatkan daya tarik visual pada kemasan produk. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis pada stand pemadam kelaparan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.